Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Handajayani, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika demokrasi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah teori politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, yang mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Artinya sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya aturan dan penyelenggara demokrasinya menurut Undang-Undang 1945 bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayai kepada wakil rakyat, yaitu MPR atau DPR, DPRD, dan DPD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, pemusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang disebut dengan istilah trias politika atau sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang dimaksud adalah ketika demokrasi dan nilai-nilai hak asasi terikat satu dengan yang lainnya, di dalam hak asasi manusia terdapat nilai dan martabat manusia secara individu. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di dekat pusat. Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitas. Auto-aktivitas artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktivitas, tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, dalam sistem demokrasi harus mengupayakan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Yang kesepuluh, demokrasi dengan keadilan sosial. Yang diharapkan keadilan dan kesejahteraan warga negara dapat merata dan dirasakan sama oleh berbagai pihak tanpa dibedakan status. Problematika demokrasi di Indonesia.
saya akan menjelaskan tentang politik uang atau money politik. Politik uang atau yang biasa disebut dengan money politik, yaitu politik dengan pemberian sesuatu kepada pemilih dengan tujuan untuk menyuapnya. Bahaya dari politik uang yaitu tidak memiliki keterikatan dengan konstituen atau pemilih. Ikatan kepada konstituen hanya berdasarkan uang saja. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan konstituen Anda. Kalaupun nanti Anda terpilih, itu akan sangat berbahaya, karena setiap upaya-upaya hanya diukur dengan rupiah. Berapa uang yang akan Anda keluarkan? Tidak ada ikatan yang sifatnya tulus, sehingga Anda tidak bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Salah satu upaya untuk menghentikan politik uang adalah dengan memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik bisa dilakukan oleh siapapun, baik penyelenggara pemilu, lembaga non-pemerintah, partai politik, dan tokoh masyarakat.